Jadi pembelian dagangannya itu bisa berupa cash atau juga kredit. Jadi pencatatannya ketika terjadinya penjualan. Ya. Nah, ciri dari sistem perpetual itu ciri dokumennya apa? Yaitu ada dokumen pembelian yang namanya purchase order (PO), gitu ya. Jadi purchase order itu barang yang dijual pada siapa, tanggal berapa, itemnya berapa, kuantitasnya berapa, ya. Dan dicatat bagaimana pencatatan perpetual, ya. Perpetual inventory debit, kreditnya account payable, ya. Jadi diakui sebagai hutang, ya, dan menambah persediaan karena dia pembelian, ya, belum direalisir menjadi uang kas, maka dianggap sebagai hutang, ya. Nah itu. Jadi kalau di audit, auditor mencari dokumen apa? Ya, dokumen yang namanya PO, ya, purchase order. Nah, jadi purchase order itulah jadi dasar audit oleh auditor, gitu ya. Nah, lalu ada ongkos angkut. Nah, ongkos angkut gimana sih? Nah, ongkos angkut terkadang bisa dimasukkan sebagai beban operasi dan terkadang juga di harga pokok, gitu ya. Tergantung, gitu ya. Jadi ongkos angkut itu apakah dia metodenya FOB, free on board shipping point, atau juga free on board destination, ya. Artinya sampai ke truk misalnya. Nah, kalau tanggung jawab si penjual sampai di truk berarti FOB-nya shipping point, ya. Tapi ketika sampai di rumah, maka FOB destination, tanggung jawab si penjual, ya. Selama ini banyak orang FOB destination semuanya. Nah, jadi untuk ongkos angkut itu dicatat inventory di debit, kreditnya kas. Nah, gitu ya. Dan ada juga dibebankan, ya, kalau dibebankan delivery expense dan di kreditnya cash, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Paham, Pak. Ya, silakan. Ada? Paham, Pak. Paham, ya, baik. Nah, kemudian dalam sistem pembelian lazim tidak terjadi yang namanya retur, ya, artinya adanya pengembalian barang dagangan, gitu ya. Ya wajar aja, ya, kalau kita beli barang lantas barangnya rusak, gitu ya, atau kualitasnya rendah, ya, atau tidak sesuai spek yang ada, maka kita kembalikan, sah, boleh nggak? Boleh-boleh aja, gitu kan. Maka terjadilah yang namanya purchase return. Nah, jadi purchase return mengurangi dari hutang, ya, dan mengurangi dari nilai beli. Ya, maka dalam akuntansinya, bijakan akuntansinya, ada yang namanya purchase return dan ada yang namanya purchase allowance, ya. Bagaimana sih jurnalnya? Ya, jurnalnya, ya, mengurangi hutang, ya kan, maka account payable dan mengurangi nilai persediaan karena kan dikembalikan, ya kan, dikembalikan inventorinya berkurang, ya. Oke, ya. Lalu ada syarat diskon, ya. Kalau kita beli dapat diskon, boleh, boleh, gitu ya, supaya barangnya laris, gitu ya. Maka kita beli diskon, ya. Ada namanya 2/10 N/30. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan diskon 2% apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Tapi kalau misalkan dibayar dalam jangka waktu 11 hari, maka kita nggak dapat diskon 2%. Maka bayarnya penuh, gitu ya. Nah, itu namanya 2/10 N/30. Kalau 1/10 end of the month, ya, diberikan 1% diskon apabila dalam 10 hari, ya, bulan yang ke depan, ya. Jadi bulan depan kita masih diberikan waktu 10 hari lagi, ya. Kalau lewat 10 hari nggak dapat diskon 1% di bulan depannya, ya. Nah, berikutnya kita lihat, Bapak Ibu, yaitu perpetual system. Nah, jadi perpetual system ini yaitu penjualan yang dilakukan secara kredit dan secara cash, ya. Jadi kalau misalkan penjualan, ya, dokumen sumbernya apa, gitu ya. Dokumen yang harus ada, ya, dokumen dasarnya. Dokumen dasarnya namanya sales invoice, gitu ya. Jadi harus ada sales invoice. Isi sales invoice itu apa saja? Ya, ada dijualnya kepada siapa, kode katalognya berapa, jenis deskripsi barangnya berapa, kuantitasnya dan harganya, ya. Nah, jadi kalau mencatat penjualannya gimana? Ya, dicatat harga jualnya atau nilai piutangnya dan juga harga pokoknya, ya, nilai dan inventory, gitu ya.
Itu ya. Kemudian ada nggak kalau misalnya kita jual, lantas kita mengembalikan barang, kita dapat pengembalian ya, maka namanya sales return ya. Nah, jadi sales return and allowance ya, retur penjualan dan penyisian. Nah, retur penjualan itu ya jurnalnya sales return dan account receivable ya, dan kreditnya dan juga inventory dan juga cost of goods sold ya. Itu ya. Berikutnya diskon ya. Kalau diskon bagaimana? Ya diskon itu pasti kita mengurangi piutangnya, gitu kan, dan menambah kas, gitu ya, menambah kas. Berikutnya, nah dalam pelaporan keuangannya bagaimana? Ya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang itu lazim ya, pasti penyesuaian selalu ada ya. Baik itu jasa, dagang, manufaktur ya, adjusting entries itu harus ada ya. Nah, adjusting entries untuk persediaan bagaimana? Ya kita mencatat berapa nilai persediaan akhir, berapa nilai persediaan awal gitu ya. Jadi diketahui persediaan akhirnya 40.000, persediaan awalnya 40.500. Nah, maka persediaan yang tersisa ya yang digunakan 500 ya, cost of goods sold dan inventory ya. Itulah dia. Dan masuk ke dalam jurnal closing ya. Jadi yang pendapatan itu bersaldo normal di kredit, jadi di debit ya. Jadi service revenue dan kreditnya income summary gitu ya. Dan juga menutup perkiraan beban dan harga pokok. Jadi beban itu bersaldo kredit semuanya ya, Bapak Ibu ya. Bersaldo kredit semuanya. Jadi bukan lagi di debit ya. Dan menutup labanya. Nah, jadi menutup labanya income summary dan kreditnya return earning ya. Nah, itulah ya. Lantas penyajian laporan keuangannya bagaimana? Nah, penyajian laporan keuangannya ya sama ya. Jadi di laba ruginya kita tinggal kurangkan ya, sales revenue dikurang, retur penjualan dan penyisian. Jadi penjualan bersih berapa? 460 ini ya. Nah, kalau gross profit gimana? Ya mencari gross profit itu rumusnya net sales dikurangi cost of goods sold ya. Nah, itu. Nah, jadi pelaporan keuangannya disajikan inilah deh ya. Sales dikurangi cost of goods sold, dapatlah gross profit, dikurangi operating expense, ya, dikurangi other atau juga other income atau juga other expense, ya, dapatlah net income. Ya. Nah, kemudian di dalam laporan keuangan untuk yang bukan dari aktivitas operasi normal perusahaan, artinya pendapatan kalau dulu namanya extraordinary income, gitu ya. Jadi extraordinary itu ya dipisahkan yang namanya comprehensive income statement ya. Jadi net income ditambah ya misalkan ada realisasi penjualan aktiva investasi gitu ya yang menguntungkan. Maka comprehensive income-nya yang dari aktivitas normal bersihnya ditambah pendapatan lain ya. Nah itu. Dan di neraca ya di dalam perusahaan dagang itu tersaji yang namanya inventory. Nah bedanya jasa nggak ada ya inventory. Nah kalau manufaktur bagaimana? Nah, inventorinya 3 ya kalau manufaktur. Seperti misalnya pabrik kelapa sawit gitu ya. Apa saja itu? Yang namanya raw material ya. Kemudian work in process, lalu finish good ya. 3 ya gitu. Nah, itulah secara umum ya penyajian laporan keuangan perusahaan manufaktur ya Bapak Ibu. Dan worksheet digunakan juga ya. Lazim digunakan untuk apa ini? Ya sebagai alat bantu saja ya bagi akuntan agar memudahkan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Paham, Pak. Ya, paham ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu ya, nggak ada kesulitan lagi ya, karena kalau sudah dengan sistem komputer, ya kita tinggal input saja di jurnal, ya, tinggal di input di jurnal, lantas jadi laporan keuangan. Nah, jadi sekarang jadi akuntan itu nggak sulit lah sekarang, gitu ya. Kalau dulu kita jurnalnya, postingnya, gitu kan, repot gitu ya. Nah, tapi dengan era
yang disebut orang dengan artificial intelligence, gitu ya, robot, ya komputer, gitu kan, itu sudah semakin mudah ya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang perlu kita sampaikan ya di pertemuan malam ini. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Pas, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Selamat malam ya. Selamat berlibur dan berakhir pekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Salam, Pak. Kemarin nggak ada yang SS, Mas. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Ya.